On Enggak, cam. on cam. On cam. On cam. On cam nih. On cam aja. Ya udah. 1, 2, 3. Kok nggak ada yang on cam? Emang apa harus dihitung sih, Cah? Tes. Ada, Le. Lu nggak ngomong, Le, tadi lu. Jangan ngomong dulu, Le. Udah tuh mulai. Udah nih mulai. Pembagian PPT udah pada tahu belum? Gue belum tahu. Gue ngikut aja. Nah, iya tuh, Ica 2, 3. 1, 2, 3. Terus yang keempat Udah. siapa? Udah. 12 4 13. sama 5. Gue 10 11. Gue ngikut aja, gue ngikut. Itu ada belakangnya sih. Lalu bentar, gue pakai baju. Astagfirullah. Mas. Ya Allah, Rafli. Yang record siapa yang record? Gua, Bang. Mustafa. Udah nih. Oh, udah Lihat pembagiannya dulu, Cok. Nanti tadi gue pas dimulai malah iya, bingung. pembagian. Lupa. Iya, pembagian bacanya. Gue kan 10 11. 2, 3. Ayo, di Ica. Itu 45 siapa 45? Itu. Gue. Ica 2, 3. Ayo lanjutin. 67. 67890. Gue 67 deh. Kalau nggak pakai keras. Pakai kerang. 2 slide, P. Gue 67 nih. Gue berapa nih? 89 ya, kosong ya? Lu 89 tuh, Pe. Ini Ica ngomong nama-namanya gitu. Iya, kayak opening aja, opening presentasi. Jadi nggak usah disebut namanya, Pak? Disebut aja, disebut. Atau sebut sendiri. Enggak, jangan. Ica aja yang nyebut. Jangan sendiri-sendiri. Enggak. Saya siapa nggak ada? Kelompok ya. Namanya siapa tuh? Orang. Yapsi Jody Septian. Itu namanya itu? Yapsi. Yasfi. Yasfi. Hah? Yasfi. Yasfi. F pakai F bukan pakai P. Yasfi. Ah, Yasfi kan? ya, Yasfi Jody Septian. Muhammad Rafi. Bangku lu bagus, Le. Gue lihat-lihat, Le. Iya, bagus tuh. Boleh tuh. Bisa aja nih. Muhammad Rafi. Epos nih. Rapi sekarang jadi epos nih. Ajhari. Di rumah saudara, Pe. Ajhari. Oke. Ahmad Sofyan itu paling Gila, gampang. Le. Bangkunya bangku game. Fitra Pratama. Udah mulai. Udah mulai dari tadi. Udah mulai. Oh. Udah di-record itu. ngapain ntar dikat aja, P, dikat. Iya, ntar. Udah ya mulai ya. 1, 2, 3. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Rifki Fitra Pratama, Ari Anggara, Muhammad Nurul Mustafa, Yasfi Jody Septian, Muhammad Rafi Hari. Ih, kok diganti? Cut tuh. Ulang kan? Kat. Ulang lagi. Ulang. Ulang. Udah siapa yang ganti itu, boy. Ulang. Ulang. Ya. Oke. 1, 2, 3. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3,
Rizky Fitra Pratama, Ari Anggara, Muhammad Nurul Mustafa, Yasi Jodi Septian, Muhammad Rafi Ajhari, Ahmad Sofian, dan Gesani Nurisa Marini ingin membahas tentang generasi memori. Lanjut. Memori. Memori adalah perangkat keras hardware yang berfungsi mengolah data dan instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolahnya. Memori juga berfungsi sebagai media penyimpan data. Macam-macam memori. 1. RAM, Random Access Memory, adalah memori, tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan, dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat memproses data komputer. Semakin besar RAM yang Anda miliki, semakin cepat komputer yang Anda miliki. 2. ROM, Read Only Memory, adalah memori yang hanya dapat dibaca, tidak dapat dihapus, dan sudah diisi oleh pabrik pembuat komputer. Tidak bisa disetting kembali. Perintah pada ROM sebagian akan dipindahkan ke RAM. RAM data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau catu daya yang terhubung kepadanya dicabut. RAM biasa juga disebut sebagai memori utama, main memory, memori primer, primary memory, memori internal, internal memory. Penyimpanan utama, primary storage, dan memory stick atau RAM stick. Sejarah RAM, pertama kali RAM ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt pada saat RAM mulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Perkembangan RAM. 1. Pada tahun 1987, RAM memiliki FPM atau Fast Patch Mode diperkenalkan. FPM merupakan bentuk RAM yang paling kerap digunakan dalam sistem komputer pada saat itu. FPM juga turut dikenali sebagai DRAM, Dynamic Random Access Memory saja. FPM menggunakan modul memori SIMM atau Single Inline Memory Module 30 pin dan SIMM 22 pin. 2. Pada tahun 1905, perkembangan teknologi maklumat telah menghasilkan modul memori yang seterusnya, yaitu EDO atau Extended Data Out. EDO memiliki mirip dengan FPM, cuman ia dirubah sedikit untuk membolehkan akses memori berturutan berlaku dengan pantas. Ini bermakna pengawal memori boleh menjimatkan massa dengan mengurangkan beberapa langkah dalam proses pengamatan, addressing. EDO juga membolehkan CPU mengakses memori 10% hingga 15% lebih pantas dibanding dengan FPM. Pada tahun 1997, SDRAM diperkenalkan dengan clock speed kecepatan putaran 66 MHz. SDRAM ini mampu menghantamkan data dengan kecepatan maksimal 533 MB. Lalu seiring dengan clock speed yang bertambah kencang, kecepatan pengantaran data pun menjadi semakin cepat. Untuk
SDRAM dengan clock speed 133 MHz, data yang dihantarkan dapat mencapai 1066 GB. Pada tahun 1999, RDRAM diperkenalkan. RDRAM lebih banyak ditujukan untuk atau user lain yang memang sangat membutuhkan memori berkecepatan tinggi kualitas yang dimiliki oleh RDRAM, mengakibatkan harganya sangat tinggi. Sedangkan untuk jenisnya, RDRAM ada dua macam. Yang pertama adalah bekerja pada data bus 16 bit dan kedua adalah RDRAM yang bekerja pada data bus 32 bit. Serta satu lagi yang menjadi ciri khas RDRAM adalah fasilitas yang dapat menjaga agar memori tidak panas. Pada tahun 2000, DDR SDRAM diperkenalkan. RAM ini merupakan inovasi daripada SDRAM di mana ia menjanjikan DDR yang kali pertama muncul. Memang memiliki clock speed yang sama dengan SDRAM yaitu 100 MHz, tetapi meskipun sama kecepatan pengantar, ya, datanya jauh lebih besar DDR. Hal ini disebabkan salah satu putarannya DDR melakukan sekaligus dua pekerjaan pengoperasinalan. Berbeda pada SDRAM yang hanya melakukan satu pengoperasionalan. DDR kecepatan tinggi disebut sangat cocok digunakan untuk kebutuhan para gamer dan untuk para pengguna yang sering menggunakan sistem overclock. Karena DDR berkecepatan tinggi ini mampu menangani pengoperasian yang membutuhkan panas tinggi seperti penerapan overclocking. Lanjut. Pada tahun 2006, diperkenalkan DDR2 SDRAM energi. DDR2 membutuhkan energi setengah lebih kecil dari energi yang dibutuhkan DDR biasa beroperasi, sehingga dapat mengurangi panas pada komputer. Ukuran dari segi ukuran DDR2 juga masih lebih kecil dibandingkan DDR biasa. Teknologi koneksi. DDR2 menggunakan teknologi koneksi yang dinamakan Grid Array BGA yang belum digunakan pada DDR biasa. 7. Dual core adalah penggunaan dua buah inti core prosesor dalam sebuah kemasan prosesor konvensional. Dual core atau inti prosesor ditempatkan pada sebuah CPU untuk meningkatkan kinerjanya. Karena pengembangan prosesor dengan menggunakan satu inti sudah mulai stagnan, maka mulai dikembangkan prosesor yang memiliki inti prosesor lebih dari satu. Next. Core 2 Duo pada tahun 2006. Diluncurkan Intel Core 2 Duo yang pertama diberikan kode nama Control. Prosesor ini dibangun dengan menggunakan teknologi 65nm dan ditunjukkan untuk menggunakan desktop menggantikan jajaran Pentium 4 dan Pentium D. Bahkan pihak Intel mengklaim bahwa Control mempunyai performa 40% lebih baik dibandingkan dengan Pentium D, yang tentunya sudah menggunakan dual core juga. Core 2 hanya membutuhkan daya yang lebih kecil 40% dibandingkan dengan Pentium D untuk menghasilkan performa yang sudah disebutkan di atas. Beberapa jenis Control yang sudah beredar di pasaran adalah tipe 6300 dengan clock speed sebesar 1,86 GHz, tipe N6400 dengan clock speed sebesar 2,13 GHz, tipe 6600 dengan clock speed sebesar 2,4 GHz, dan tipe 6700 dengan clock speed sebesar 2,67 GHz. 9. Quad-core Altar FX perlu F1207 plus 29 Inquire. AMD Quad-core akan diberi nama Altar FX
menggunakan paket F1270 Plus dan board baru. Fitur CPU menggunakan Dual 4x8 dengan HT 3,0. Prosesor juga memiliki L3 2 MB DDR sampai 1066 MHz. Fitur HT 3,0 memiliki peak 20,8 GB per second sebagai generasi kedua dari I atau O di PCL Gen 2. Jenis-jenis ROM. BIOS, Basic Input Output System. Instruksi yang ada di BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Ada juga data yang terkandung dalam modul ini. Pertama kali ketika komputer dihidupkan diberi nama bootstrap. Perkembangan ROM dimulai dari ROM yang hanya dapat dibaca oleh user hingga ke ROM yang dapat dibaca sekaligus ditulisi ulang. EEPROM, Electrically Erasable Programmer Read Only Memory, adalah memori yang dapat diprogram oleh user. EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik tanpa memindahkan chip dari circuit board. Memori ini merupakan ROM yang dapat ditulisi kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. Hanya byte-byte yang beralamat yang akan diupdate. Operasi wire memerlukan waktu yang lebih lama dibanding operasi read, sehingga beberapa ratus milidetik per byte. Meski demikian, EEPROM mempunyai kelemahan, yaitu memerlukan tegangan yang berbeda untuk penghapusan, penulisan dan pembacaan data yang tersimpan. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasanya digunakan pada kamera digital atau konsol video game dan chip BIOS. Programmable ROM, jenis dari memori yang hanya dapat diprogram. ROM dapat diprogram oleh user pemakai. Data yang diprogram akan disimpan secara permanen. ROM bersifat non-volatil atau dapat tidak akan hilang meski tak ada aliran listrik. ROM hanya bisa ditulisi sekali saja dan memerlukan peralatan khusus untuk penulisannya. Selain itu, ROM menyediakan pendekatan yang lebih cepat dan murah karena dapat diprogram langsung oleh user. EEPROM, Erasable, Programmable, Read Only Memory. Jenis yang dapat diprogram oleh user. EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang serta mampu mempertahankan informasi yang tersimpan untuk waktu yang cukup lama. EEPROM dapat diprogram atau dinyalakan dengan penyala PROM. Penghapusan pada EEPROM dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Jika EEPROM harus diprogram ulang, digunakan jendela khusus di atas IC. Cahaya ultraviolet diarahkan ke bawah jendela EEPROM selama 1 jam. Cahaya ultraviolet ini akan menghapus EEPROM dengan mengatur semua sel memori ke logika 1. Setelah logika 1, maka EEPROM dapat diprogram. Selanjutnya,
Selanjutnya, Seharusnya Ahmad Sofyan yang baca nih. Selanjutnya ada floppy disk. Floppy disk adalah sebuah media penyimpanan disk yang terdiri dari disk media penyimpanan magnetik tipis dan fleksibel. Disegel dalam suatu pembawa plastik segi panjang dilapisi dengan kain yang menghilangkan partikel debu. Mereka dibaca dan ditulis oleh disk type floppy atau FDD. Tahun 1969 merupakan awal dari floppy disk. Pada awal kemunculannya floppy disk hanya 8 inci dan hanya dapat menyimpan data sebesar 79,7 KB. Saat ini floppy disk hanya dapat membaca atau read only sehingga ketika data disimpan tidak dapat dimodifikasi ataupun dihapus. Tahun 1976, floppy disk ada 5,1/4 inci, dapat menyimpan data 110 KB. Pada perkembangannya, floppy disk 5,1/4 inci yang dapat menyimpan data sebesar 360 KB. Pada disk 5,4 inci telah dapat memodifikasi data dan menghapus data. Pada tahun 1982, floppy disk berukuran 3,5 inci. Pada awal kemunculannya hanya dapat menyimpan data 264 KB. Pada perkembangan selanjutnya terdapat floppy disk 3,5 inci yang dapat menyimpan 200 MB pada tahun 1990-an. Dan floppy disk 5,4 inci mulai lenyap dan floppy disk ukuran 3,5 inci menjadi dominan. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk mempunyai nama lain yang secara umum disebut recording media yang berfungsi untuk menyimpan data. Hard disk drive pertama kali dibuat dan diproduksi oleh perusahaan IBM pada tahun 1956, yang kemudian disebut sebagai HDD atau SSD generasi pertama. SSD pertama ini ditemukan dan diciptakan oleh Reynold Johnson. SSD ini berlabel RMH305 yang mempunyai kapasitas 5 megabits atau 5 juta bits dan berukuran 24 inch dan menggunakan single head dalam pengaksesannya. Hard disk pertama kali lahir di dunia ini adalah hard disk yang dikeluarkan oleh IBM pada tahun 1956. Memiliki berat 500 kg dan hanya mengeluarkan kapasitas 5 MB. Pada tahun 1961, IBM menciptakan SSD dengan menggunakan head yang terpisah dalam setiap komponen datanya, yang disebut juga di Storage Unit Control System Mechanical International System, dan SSD pertama kali yang dapat removable, dapat dicopot atau dipasang lagi, dan IBM 1311 yang menggunakan IBM 1316 untuk menyimpan 2 juta karakter. Di tahun 1997 IBM mengenalkan IBM 3340 yang merupakan SSD pertama yang menggunakan sistem disk Winchester yang pertama menggunakan sealed head atau disk assembly HDA. Teknologi ini didesain oleh Kenneth Hampton. Open Hard Disk atau juga yang dikenal dengan INB 1311 diperkenalkan pada tanggal 11 Oktober 1962. Hard disk ini dapat menyimpan 2 juta karakter pada disk pack yang diganti. Ketebalan hard disk mencapai 4 inch, berat 4,5 kg, dan memiliki 6 disk yang berukuran 14 inch dan 10 permukaan yang dapat ditulis. Selanjutnya Winchester 73 IBM memulai program Winchester dengan piringan berputar yang terpasang permanen. Mekanisme loading menjadi masalahnya. Demikian juga kedekatan nama hard disk tersebut dengan nama sebuah senjata Winchester, sehingga sempat diperdebatkan. Selanjutnya Winchester
Winchester 8 inch. Pada tahun 1979 diperkenalkan hard disk Winchester pertama untuk industri. Hard disk ini masih sangat berat dan mahal, sekitar 1.000 euro per megabyte. Pada tahun 1989, Western Digital membuat standar IDE Integrated Drive Electronic untuk semua ukuran hard disk. Perkembangan hard disk yang sangat pesat dimulai pada tahun 1997 dengan adanya Giant Magnet Resistant atau GMR yang ditemukan oleh Peter Bamberg. Dengan DTTA 3516580, IBM dapat mengatasi batasan kapasitas 10 GB. Pada tahun 2001, perusahaan Maxtor mengeluarkan hard disk Maxtor FL4032049A2 dengan kapasitas 20 GB. Masih sangat besar di kala itu. Pada tahun 2004, Seagate meluncurkan hard disk SATA pertama dengan Native Command Wing. Kapasitas hard disk ini sudah mencapai 120 GB. Pada tahun 2005, Samsung memperkenalkan sebuah hybrid hard disk 2,5 inch. Hard disk ini menggunakan komponen mekanis, magnetis, dan NAND flash memory yang berfungsi sebagai buffer yang cepat. Pada tahun 2006, Seagate meluncurkan Perpendicular Recording Momentus 5400.3, sebuah hard disk 2,5 inch berkapasitas 160 GB yang menggunakan teknik vertical recording. Pada tahun 2007, Hitachi meluncurkan Dexter 7K 1000 hard disk terabyte pertama ke pasaran dengan kapasitas 1000 GB atau 1 TB. 2010 Solid State Drive tidak berisik, hemat daya, cepat, dan sangat handal. Inilah kriteria hard disk masa depan SSD dengan kapasitas paling besar saat ini berukuran 256 GB. Kekurangannya terletak pada masalah harga. Flash memory masih sangat mahal. Para ahli memprediksi bahwa masih dibutuhkan sekitar 5 tahun sampai SSD dapat menyamai kapasitas hard disk konvensional dengan harga yang sama. Flash disk adalah media penyimpan data yang menggunakan flash memory dan diakses menggunakan USB port. Flash disk menggunakan gabungan berbagai teknologi sehingga murah, konsumsi energi rendah, dan berukuran kecil. Dasar teknologi yang digunakan untuk memori flash disk adalah EEPROM. Namun teknologi EEPROM hanya bisa ditulis ulang setelah semua isinya dihapus. Hal ini tentu sangat merepotkan. Peneliti akhirnya menemukan sebuah cara bagaimana membagi memori dari EEPROM menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dihapus tanpa mempengaruhi bagian lain, sehingga flash disk bisa ditulis ulang apapun keadaannya seperti yang ada sekarang. Perkembangan flash disk sangat pesat. Flash disk saat pertama kali dipasarkan pada tahun 2000 hanya berkapasitas 8 MB. Sekarang tahun 2011 hanya berselang 11 tahun, kapasitas flash disk terbesar yang dipasarkan adalah 256 GB. 32.000 kali lipatnya. Perkembangan secepat ini disebabkan peneliti sudah menemukan teknologi yang semakin canggih. Material yang tersedia pun semakin lama semakin canggih, terutama setelah ditemukan dan berhasil dimanfaatkannya logam semikonduktor. Tidak hanya disknya, port USB-nya pun terus berkembang. USB port yang pertama dikenalkan pada tahun 1996. USB 1.0 memiliki kecepatan transfer data maksimum 12 megabits. Sedangkan USB 2.0 yang dikeluarkan pada tahun 2000 memiliki kecepatan transfer data 480 megabit per second. 40 kali lipat dari USB 1.0. Kemudian tahun 2010 dipasarkan USB 3.0 yang memiliki kecepatan transfer data hingga 5 gigabit per second, 10 kali lipat dari USB 2.0. Sangat terlihat perkembangan flash disk dari tahun ke tahun. Dalam waktu 11 tahun saja, kapasitas flash disk sudah bertambah hingga 32.000 kali lipat dan kecepatan transfernya bertambah 10 kali lipat. Hal ini menunjukkan perkembangan teknologi yang sangat pesat.
Perbedaan RAM dan ROM. RAM membutuhkan sumber daya listrik dalam menjalankan maupun menyimpan data. Penyimpanan yang ada di dalam RAM tidak bersifat permanen. Chip yang dimiliki RAM biasanya berjalan lebih cepat. ROM tetap bisa menyimpan data meskipun tidak memiliki aliran listrik. Menyimpan di dalam ROM lebih bersifat permanen. Chip dalam ROM digunakan untuk proses startup komputer. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, Pe? Udah nih, Pe?